Oke, lihat tuh. Nih, gue udah siapin semuanya baru biar konten gue makin berwarna. Jadi tunggu apa lagi? Kita belajar soal cutting, gedein badan, dan juga bulking, kecilin badan. Kebalik kayaknya. Tapi langsung aja kita tonton di video yang satu ini. Oke, hello, what's up guys? Balik lagi sama gue Steven Biono di kantor baru. Ya, terima kasih ke kantor gue udah ngasih fasilitas yang seperti ini. Gue boleh pakai buat bikin video, buat bikin konten yang pastinya lebih estetik, lebih bagus untuk kalian. Gak sponsored by Aqua ya, pastinya cuma disediain untuk, aduh nggak bisa di zoom, gue yang zoomin. Gak disponsorin ya, jadi cuma iseng doang barusan. Oke, jadi ini biasa gue akan bikin video di jam makan siang. Sorry untuk teman-teman, dari kemarin gue lagi nggak ada bikin video karena gue lagi pergi ke luar kota. Lagi pergi ada pernikahannya orang tua cewek gue. Jadi gue di situ staycation, gue pergi ke Bandung. Dan di saat itu minggu-minggu kemarinnya gue ada sibuk bikin visa. Karena sedihnya gue bentar lagi mau dikirim sama kantor gue ke luar negeri. Jadi gue akan dikirim pokoknya ke luar negeri untuk urusan kerjaan. Jadi jadwal gue sebenarnya agak ngaco jadinya sekarang. Tadinya gue mau lomba powerlifting tanggal 29 Iron Games, tapi gue nggak bisa pergi, nggak bisa ikut karena gue harus pergi ke luar negeri ini di tanggal sekitar 11 Oktober. Jadi sayang banget, gue udah diet sampai ke 75 nih gue. Gue tinggal beda 1 kilo lagi ke target gue yaitu 74 lomba gue. Tapi mau gimana lagi? Hidup lebih penting, pekerjaan lebih penting untuk sekarang ini, apalagi gue masih muda. Jadi gue namanya juga olahraga, lu nggak bisa hanya melihat itu sebagai satu kali waktu. Kalau hari ini lu nggak bisa ikut lombanya, lu masih bisa ikut di kedepannya. Jadi nggak usah takut, nggak usah karena lomba lu jadi mengorbankan semua hidup lu gitu loh. Kecuali lu ikutnya juara dunia, itu mungkin lu boleh, kalau lu benar-benar yakin lu kan bisa menang di juara dunia, ya udah nggak apa-apa, go for it. Tapi kalau misalnya ini cuma mid standar yang tahun depan juga akan ada lagi dan lu juga masih bisa tetap latihan, don't bother. Karena ingat, fitness tuh lifestyle, bukan cuma untuk sekali doang. Oke, jadi video kali ini gue mau bikin tentang bulking dan juga cutting ya. Prinsip dasar untuk kalian yang masih bingung untuk gedein badan, kurusin badan. Kita langsung masuk di video ini. Gue mau bahas dari temanya Chris Bumstead. Ya, siapa yang nggak tahu Chris Bumstead? Untuk kalian yang lagi fokusnya bentuk badan, mungkin kayak gua nih, jadi kuat dan bentuk badan, kalian pasti tahu Chris Bumstead. Karena Chris Bumstead, gila, aku kasih tunjuk di TV yang HD. Chris Bumstead, foto bareng Chris Bumstead. Ya, Chris Bumstead dia adalah Mr. Olympia yang pastinya kalian tahu badannya juga juara 1 dunia tuh kayak gimana sih main fisiknya. Badannya seperti ini. Nah, kita mau belajar cara bulking dan cutting, gedein badan dan juga kurusin badan. Nah, pas kita lagi kurusin badan, gue selalu bilang untuk kalori defisit. Lagi gedein harus surplus. Tapi orang-orang bingung, apa sih lu ngitung-ngitung kalori? Lu bikin gue pusing, lu bikin gue nggak bisa gedein badan dengan cara simple. Ya, tapi masalahnya itu cara yang simple. Hanya mungkin hal baru untuk kalian, jadi kalian untuk mau belajar menerima itu agak sulit gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita akan sini belajar kenapa hitung kalori itu penting banget ya. Karena ingat, namanya lu kayak mau bangun rumah. Misal rumah lu itu butuh 1.500 bata, tapi lu nggak sediain batanya. Gimana caranya lu bisa menyelesaikan rumah di saat bahannya pun nggak ada gitu loh. Ya, jadi itu pentingnya kalori. Kalori itu adalah hitungannya kayak batu batanya pas lu mau gedein atau kurusin badan. Nah, kalau batu bata untuk otot itu adalah protein. Ya. Nah, tapi kalau proteinnya kalian sudah sediakan, tapi kalian nggak memberikan kalori surplus, protein itu akan terbakar sebagai energi gitu loh. Jadi kalian harus memiliki 2 prinsip ini, yaitu kalori dan juga protein. Nah, jadi karena kita tujuan untuk bentuk badan, mau bangun otot, jadi protein itu adalah sebuah yang wajib. Jadi benar-benar lu harus penuhin protein dulu, baru setelah itu lu pikirin kalorinya. Ya, jangan kebalik. Karena kalau lu cuma mikirin kalori, lu akan lebih ke orang yang mau kurusin atau gendutin badan doang.
Sedangkan kita maunya ototnya. Jadi requirement pertamanya harus cukup dulu, yaitu adalah protein. Oke, nah di sini gue langsung masuk ke gedein badan. Di sini video ini kita bisa lihat full day of eating. Judul full day of eating Mr. Olympia, Chris Bumstead. Dan kita bisa lihat di sini, ini apa nih? Gua tanya, kalau kalori nggak penting, ini kenapa dia bisa ada di sini? Olympia, kenapa dia bisa ada di sini? Apakah segampang hanya makan dada ayam rebusan gitu-gitu doang? Yes. Tapi di suatu saat nanti kalian stuck. Kalian mau seperti apa jalannya? Kalau kalian nggak ada ini, kalian akan sulit. Apalagi untuk kalian yang suka fleksibel, suka makan hari ini gue maunya ayam, besok gue maunya ikan, gue maunya tempe besok, gue nggak mau setiap hari makan dada ayam selama 90 hari. Nah, untuk kalian yang nggak seperti itu, kalian wajib hitung kalori. Kalau kalian misalnya makannya sehari cuma dada ayam sama kentang, pokoknya gue setiap hari makannya cuma dada ayam sama kentang, sore itu ikan sama nasi, pokoknya setiap hari makanannya sama. Di saat itu kalian mungkin akan lebih gampang karena kalian tinggal kurangin takarannya, kayak oh pagi gue tadinya makan 1 kentang, sekarang gue berat badan udah gak turun, gue turunin jadi cuma setengah kentang. Atau gue paginya kentangnya gue skip, tapi gue masih tetap makan nasi di siang dan sore gitu. Terus kalau misalnya stuck lagi, oh berarti siangnya sekarang nasinya gue cut, gue tinggal makan nasi pas malam. Oh stuck lagi, nasi pas malamnya gue cut, seperti itu. Tapi lihat, kalian jadi nggak punya banyak ruang gerak. Kalian cuma bisa ya makannya di situ ya di situ. Sekali kalian ganti, kalorinya berubah, ambiar. Nah, makanya penting sekali untuk kita bisa ngitung kalori. Cuma kebanyakan orang itu terlalu terlalu simpel lah, sampai simpel yang nggak ngotak, yang nggak mau mikir gitu loh. Kayak maksudnya lu dikasih pinter-pinter buat apa gitu loh. Kayak lu tinggal ngitung, oh soto lu tinggal masukin nasi, dia pakai minyak, dia pakai misal daging-daging. Dia mikirnya kan soto nggak ada di sini, udah ribet, langsung begitu. Padahal segampang kayak oh ya soto ini ada minyak, ada daging, ada kol, ada nasi. Input. Beres gitu loh. Kayak pusing amat gitu sih. Nah terus, jadi untuk kalian yang seperti itu, gue gak ngejudge, tapi pastinya kalian gak akan bisa maksimal gitu ya. Tapi yang pasti bisa, caranya mungkin kalian ya jangan makan soto kayak orang biasa bilang, diet kok makan soto, udah makannya dada ayam dan nasi merah aja. Nah, kalau kalian orang yang bisa lanjut seperti itu, go for it. Chris Bumstead bukan, makanya dia hitung kalori. Oke, di sini kalian bisa lihat, selain daripada dada ini, dia ada 1000 kalori breakfast. Kenapa dia tulis begini? Jadi maksudnya dia tahu track. Oh gue breakfast gue nih kayak gini, tapi 1000 kalori. Dia tahu gitu loh. Bukan cuma sembarang ngomong, oh gue breakfast gue makan ini kok gak gede-gede badan gue, tapi gue udah makan ini, udah makan telur. Chris Bumstead makan telur gede gak pakai ngitung kalori. Siapa bilang? Jadi kita di sini ada patokannya. Jadi buat kalian yang bilang kok berat badan gue udah gak turun kok, berat gue kok udah gak naik lagi, lu harus tahu kalori lu dulu berapa. Seperti yang tadi gue jelasin di awal video soal bangun rumah. Lu kasih 1000 bata padahal dia butuhnya 2000. Gimana caranya dia bawa bangun rumahnya? Ya, karena itu penting banget. Nah di sini 5000 kalori ini yang buat sehariannya. Gitu loh, pas dia lagi bulky. Ya, makanya kebutuhan kalori itu penting banget. Jadi di saat nanti lu stuck di 5000, lu harus tambahin ke 5200, 5500 dan seterusnya. Tapi yang pasti kita harus tahu, kita jangan cuma asal ngomong, oh udah makan banyak kok, udah makan banyak gitu. Oke? Kan kita nggak bisa bilang, ini batanya kurang mas. Enggak, udah banyak kok. Padahal butuhnya 2000. Banyaknya berapa mas? Nggak tahu, pokoknya udah banyak. Nah, udah orang-orang kayak gitu, lo nggak niat, stop. Oke, lanjut sekarang gue kasih contoh ke yang lagi cutting. Ini Chris Bumstead pas dia lagi contest prep. Lihat, dia tulis kalorinya kan, penting banget. Dan bedanya 1600. Yang tadi itu goceng. Jangan diikutin mentah-mentah ya, jangan diikutin. Ingat ini dia 1.5 week out. Jadi dia sebelumnya tuh bertahap, gak langsung ke 1600. Gitu loh ya. Ini yang gue bilang tadi. Di saat nanti lu lagi cutting, lu gak langsung pergi ke kalori defisit ekstrim, tapi pelan-pelan turun ke bawahnya. Oke?
Nah di sini kita bisa lihat tuh, everything I eat, prepping for the Olympia. Di awal-awal dia 3.800. Jadi dari goceng itu udah minus 1.200. Nggak langsung ke 1.800. Tapi ingat 3.800 dulu. Terus masih ada yang 7.5 week out. Di video yang ini kalau gue nggak salah ya, gue lupa 2.700 atau 2.500 inget gue. Jadi dia nggak langsung ke 1.600 gitu. Dia tetap mainin 3.800, pelan-pelan ke 3.300, 3.000, 2.500, 2.000. Seperti itu cara mainnya. Jadi lu nggak langsung hantem. Udah gue pokoknya cuma mau makan dada ayam dan nasi merah. Jalanin aja, cobain. Mungkin lo akan berada di ambang-ambang cheat day dan juga binge eating. Oke, jadi sampai sini aja videonya. Penting banget. How many calories do I eat? Penting banget. How many calories do I eat? Oke? Jadi ini penting banget. Semoga bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya. Kalau gedein badan dan kecilin badan itu gak sesulit yang lu pikir. Yang penting lu mau melakukannya. Dan lu jangan tergoda dengan sesuatu yang ekstrim. Dengan sesuatu iklan-iklan yang instan, suplemen apalagi. Karena itu gak akan membawa kalian maju. Oke? Sampai sini aja videonya. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. And I'll see you guys on next video. Bye-bye. Done!